Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMSU FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul. Tungguin terus 91,6 UMSU FM. 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. Selamat pagi teman anak muda menjelang siang. Wah, semangatnya harus tetap semangat. Apalagi kalau di siang hari ini kita ditemani oleh wanita-wanita yang hebat. Wih, buat kaum pria jangan mau kalah dong. Oke, di program MBKM on the radio, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana program ini terselenggara atas kerjasama UMSU FM bersama dengan MBKM UMSU dan didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, teman anak muda, kalau minggu lalu pembahasan kita adalah pengenalan MBKM UMSU, kali ini tema kita pengenalan kampus mengajar. PIC-nya sama alumninya kita hadirkan langsung biar kamu tahu gimana rasanya mengajar gitu kan, apalagi buat mahasiswa-mahasiswi UMSU. Oke deh, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita di pagi menjelang siang ini. Ada Ibu Dr. Dewi Kusuma Nasution M.Hum, yaitu Wakil Dekan 1 FKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMSU, dan juga PIC ataupun penanggung jawab program kampus mengajar dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, lebih dikenal dengan panggilan MEM sepertinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, MEM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum anak muda. Teman anak muda. Oke. Nah, yang kedua kita punya narasumber yaitu Oktia Elfriza Batubara. Beliau merupakan alumni kampus mengajar batch kedua dan saat ini mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Tata Negara, udah semester 8 ya Oktia ya. Iya, benar. Assalamualaikum Oktia. Waalaikumsalam Bang. Oke, aduh, luar biasa ini ya. Nah, mungkin langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita dengan tema pengenalan kampus mengajar MBKM UMSU. Mungkin ke Mem Dewi dulu ya. Mem, bisa dijelaskan ini mengenai program kampus mengajar ini? Oke, kampus mengajar itu adalah salah satu program dari 8 MBKM yang diluncurkan oleh Mas Menteri, di mana kampus mengajar itu merupakan program membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keahlian agar dapat menjadi partner guru dan sekolah dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, sehingga ini yang paling penting ini Mas, berdampak pada penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah, karena kita tahu bahwa Indonesia itu PISA-nya itu amat sangat rendah terhadap literasi dan numerasi. Nah, ini gunanya program kampus mengajar untuk mahasiswa, jadi mahasiswa bisa membantu untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sana. Oke, gitu ya. Wah, luar biasa ternyata program yang dicetuskan oleh Pak Menteri ini ya Bu ya. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin ke Oktia dulu nih kan. Ini kan jurusan apa? Ibaratnya fakultasnya fakultas hukum gitu kan. Terus memilih program kampus mengajar. Itu kan kayaknya berbeda gitu kan. Nah, gimana sih awal mula ceritanya itu bisa Oktia mendapatkan info tentang kampus mengajar ini dan mengikuti itu? Nah, jadi awalnya itu saya punya teman Bang, dia prodi pendidikan bahasa Inggris. Namanya itu Feni Aryan, mungkin Mem Dewi kenal. Jadi dia ikut program kampus mengajar batch 1. Oh, batch 1. Nah, saya tertarik nih, kenapa? Karena dia bercerita kepada saya tentang program kampus mengajar batch 1 ini bahwasanya sangat
mengasihkan lah seperti itu. Karena saya tertarik, saya mengikuti Instagram dari MBKM tersebut untuk menunggu open recruitment batch keduanya. Maka dari itu saya tertarik karena teman saya menceritakan bahwasanya kampus mengajar ini bagus sekali. Bagus ya. Nah jadi pas saat itu Oktia memilih ke mana itu? Awal mulanya pemilihannya? Jadi awal mulanya saya mengambil di Lombok. Di Lombok. Kebetulan saya bertiga dengan teman saya, ada adik saya juga di prodi bahasa Inggris, sama teman saya di prodi bahasa Inggris juga. Kami mengambil tempat yang sama di Lombok. Nah, yang lulus saya dengan adik saya, teman saya yang satu lagi nggak lulus. Oh gitu, karena dipilih juga dari kementerian juga ya. Oke. Nah, experience-nya gimana tuh perasaannya ketika mengajar itu? Senang. Ketemu adik-adik baru, ketemu teman-teman baru, lingkungan baru, guru-guru juga di sana baik-baik. Senang sekali. Nanti kita bahas lagi dan ya gimana pengalaman seorangnya Oktia mengajar di sana. Nah mungkin kembali ke Mem Dewi nih. Apa sih Mem untuk syarat-syarat khusus untuk mahasiswa yang ingin mengikuti kampus mengajar ini? Ya, jadi ini menariknya Mas. Jadi banyak yang berpikir bahwa program MBKM Kampus Mengajar ini lebih tepatnya hanya untuk mahasiswa FKIP, karena di situ adalah mengajar. Iya, nah, padahal intens di sini memang sasarannya itu adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP yang berada di daerah 3T. Karena tadi tujuan pertamanya untuk peningkatan literasi dan numerasi. Dan di daerah tersebut itu masih sangat kurang. Bahkan ada siswa SD kelas 6 belum bisa membaca dan menulis dengan baik. Itu banyak didapatkan. Mungkin nanti Ananda Rizka bisa menceritakan pengalamannya, apakah benar seperti itu fakta yang ada. Nah, karena itulah program ini diluncurkan bisa dilakukan oleh mahasiswa manapun. Karena di sana bukan ngajar anak SD. Sangat miris rasanya kalau ada yang mendengar mahasiswa mungkin nih ya, mana tahu ada mahasiswa hukum, ada dosen yang mengatakan, waduh ngapain di sana ya, kayaknya nggak ada implementasinya deh dengan mata kuliah hukum yang bisa diimplementasikan di sana. Jadi bukan kepada konten mata kuliah hukumnya atau prodinya, tapi lebih mengarah kepada soft skill yang diinginkan dari implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena kita belajar di luar dari program studi, di luar kampusnya juga sendiri. Karena untuk mengasah keterampilan soft skill mereka bagaimana menghadapi yang ada di sana untuk meningkatkan literasi dan numerasi tadi. Jadi jurusan apapun bisa. Karena mahasiswa ini kan pasti punya cara. Bagaimana cara mengajarkan membaca dan menulis dengan bergabung dengan teman-teman yang lain di sana, kemudian bisa menumbuhkan sesuatu yang baru bagi siswa. Oh, ternyata dengan cara yang seperti ini mungkin guru-guru di sana belum menemukan bagaimana cara teknik. Karena kalau anak mahasiswa ini kan penuh dengan daya inspirasi, kreativitas yang tinggi, kreatif, inovasi. Nah, itu yang dibutuhkan. Yang muda-muda ini yang bisa dibutuhkan. Nah, kalau yang muda yang berada di depan, ya kata Soekarno, kalau sudah ngumpul 10, dia cuma butuh 10 untuk mengguncangkan dunia. Nah, kalau kampus mengajar itu sudah berapa ribuan pesertanya. Nah, itu bisa mudah-mudahan dengan adanya mereka terjun ke sana bisa membantu nih terhadap yang mungkin learning loss yang ada di dalam sekolah yang masih ada di daerah 3T tersebut. Nah, itu yang sangat dibutuhkan sebenarnya, peran-peran adik-adik mahasiswa kita yang ada berada di sana. Jadi mau jurusan apapun saya rasa bisa menumbuhkan minat membaca dan menulis kepada mahasiswa, sehingga mungkin nanti kan luarannya mereka bisa menciptakan yang namanya pojok baca, kan gitu. Kalau nggak ada bukunya dari sekolah, yang juga sekolah itu minim sekali tidak ada perpustakaan, mereka ini yang ada, mereka yang membuat di sana dengan adanya pojok, benar. Jadi mereka tuh bawa buku masing-masing ya, bisa memberikan buku-buku mereka dari satu kelompok itu, mereka mulai keluar, mereka menyusun program. Apakah sebelum pembelajaran itu ada namanya programnya membaca dulu tuh 10 menit atau bagaimana. Nah, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi kayaknya mahasiswa hukum mau mahasiswa jurusan apapun, tidak harus mahasiswa FKIP yang bisa untuk mengikuti kampus mengajar. Dan alhamdulillah Mas, di antara 8 program MBKM itu kampus mengajar yang sangat diminati. Paling banyak
banyak itu peminatnya. Kalau untuk persyaratan seperti pertanyaan Mas tadi, persyaratannya itu mereka harus memberikan IPK ya, transkrip nilai mereka, kemudian juga pengalaman belajar, CV, kalau ada pengalaman belajar boleh, kalau juga bisa ditunjang dengan pengalaman berorganisasi. Kenapa mereka butuh? Karena di sana mereka akan bekerja bersama tim. Iya, benar. Bekerja bersama tim bisa menciptakan suatu ide-ide dan inovasi. Dan juga mereka di sana bukan hanya ngajarin literasi numerasi kepada siswa, tapi juga mengajari untuk penguatan digitalisasi kepada guru. Nah, guru-guru ini kan banyak ngajarnya juga nggak ngerti nih gimana buat video pembelajaran, buat PowerPoint. Benar. Jadi adaptasi teknologi karena kita sudah berada di 4.0. Jadi inilah gunanya mahasiswa kita sana yang pastinya dengan teknologi itu sudah tidak asing lagi. Setiap hari tangannya megang HP. Nah, itu dia. Iya, menguasai. Jadi di sana bisa ngajarin tuh. Nah, begitu tuh, Mas. Oke. Berarti kalau untuk syarat khususnya sih nggak ada ya, Bu? Nggak ada. Hanya dilihat dari itu saja terbuka. Kemudian yang punya pengalaman organisasi. Wah, nah mungkin langsung ke Oktia nih terkait dengan pengalamannya. Kemarin ngajar di mana, Oktia? Ngajarnya di SD Negeri 066057 Jalan Belibis Raya, Kota Medan, Bang. Lengkap ya, masih ingat ya? Masih, alhamdulillah. Nah, gimana tuh awal pertama rasanya bisa mengajar di sana? Awalnya sebenarnya kebingungan sih, Bang, karena kita bukan dari prodi pendidikan, saya sendiri seperti itu kan. Jadi saya termasuk orang yang kelimpungan untuk memikirkan bagaimana dan apa yang bisa saya berikan ke adik-adik ini seperti itu. Namun namanya manusia pasti harus keluar dari zona nyaman seperti itu ya, Bang. Maka dari itu saya tertantang untuk melanjutkan program ini untuk memberikan pembelajaran kepada adik-adik yang ada di sekolah itu. Karena benar yang dibilang Mem Dewi tadi bahwasanya di sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu muridnya nggak sampai 100 orang. Kemudian anak kelas 6-nya juga masih banyak yang belum bisa membaca seperti itu. Jadi itu menjadi PR kami, menjadi tugas kami bagaimana caranya kami bisa membuat mereka setidaknya mengerti untuk baca, tulis, hitung seperti itu, Bang. Jadi saya merasa dengan adanya program kampus mengajar ini sangat membantu sekali, terlebih sekolah-sekolah yang memang akreditasinya masih C seperti itu, iya, Bang. Jadi dengan hadirnya kita mahasiswa setidaknya bisa lebih membantu guru-guru yang ada di sekolah itu untuk bisa meningkatkan literasi dan numerasi yang ada di sekolah tersebut agar nantinya adik-adik kita juga tidak kelimpungan ketika mereka tamat dari SD masuk ke SMP. Apalagi sekarang kan masih pandemi gitu ya, Bang. Karena kemarin Oktia waktu terpilih itu masih pandemi, Bang. Jadi sekolahnya udah tatap muka tapi masih ngumpet-ngumpet ibaratnya kayak gitu karena takut ketahuan pemerintah seperti itu. Jadi itu menjadi salah satu tantangan sih, Bang, yang harus kita benahi saat ini seperti itu. Dan harapannya dengan adanya program MBKM ini ya bisa setidaknya lebih memperbaiki lah kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini, khususnya Kota Medan sih, Bang. Oke. Nah itu kan kalau nggak salah kalau ibaratnya program MBKM ini 1 semester ya? Ya benar, Bang. 6 bulan. 6 bulan ya di sana. Itu berapa orang, Oktia? Kalau di sekolah Oktia ada 6 orang kami, Bang. Oh, ada 4 dari orang. UNSU ada 4 orang. Ada 4 orang. Wah, berarti membentuk tim juga ya? Ya, dan kebetulan kami semua bukan dari prodi pendidikan. Berenam, iya, Bang. Jadi jadi itu emang benar-benar tantangan kami sekali sih. Sering juga sih kami nggak satu pemikiran, Bang, karena kelimpungan, kebingungan, gak ada anak pendidikan kan. Jadi emang harus benar-benar belajar. Karena kan nggak mungkin selama 6 bulan itu kita jadikan sia-sia gitu kan, Bang. Iya, belajar untuk mengajar gitu ya kan. Pernah nggak ada atau teman-teman yang di sana merasa, ih susah kali rupanya ngajarinnya, aku nggak sanggup lagi gitu. Ya pernah, Bang. Pernah ya? Oktia juga berpikir seperti itu karena kita kan harus buat RPP seperti itu kan, Bang. Itu kebingungan, sulit kan. Jadi Oktia belajarnya dari adik Oktia yang prodi pendidikan bahasa Inggris ini. Dia mengajarkan Oktia bagaimana cara membuat RPP yang baik seperti itu. Nah kami juga selama 6 bulan itu banyak cekcoknya sih, Bang. Karena namanya kita masuk ke lingkungan baru pasti ada aja problem kan, Bang, seperti itu.
ada guru yang nggak suka lihat kami, akan kami ada yang nggak suka lihat guru, seperti itu. Itulah tantangan kami, gimana caranya supaya bisa menyatukan diri kami ke mereka, seperti itu. Begitupun dengan adik-adik yang ada di sekolah. Belajar untuk berbesar hati di sana ya. Oke. Nah, mungkin kembali ke Mem Dewi nih. Apa sih Mem yang menjadi keunggulan dari mahasiswa yang sudah pernah mengikuti program kampus mengajar ini dengan mahasiswa yang mungkin belum mengikuti kampus mengajar ini? Keunggulannya tentu di sana itu tadi seperti yang saya katakan, untuk mengasah soft skill-nya, yaitu jiwa kepemimpinan juga, karena di sana mereka bekerja di dalam kelompok, jadi leadership mereka di sana dibutuhkan. Kemudian karakter, nah itu tadi, karena jangan sampai ada pertentangan, ada kemudian percekcokan, ada yang tidak setuju dengan pendapat ini, jadi harus menumbuhkan karakter ya, yang baik. Kalau misalnya kita tidak sependapat dengan gurunya, jangan pula kita menentang guru yang ada di sana. Nah, jadi banyak keunggulan yang ada diperoleh pada saat di lapangan. Jadi tahu bagaimana berinteraksi dengan masyarakat luar. Jadi tidak hanya di dalam kondisi yang ada di lingkungan kampus saja. Nah, kemudian juga tentu mahasiswa-mahasiswa ini itu tadi ya, bekerja sama, bertanggung jawab, disiplin, kan gitu ya. Dan kalau dari mahasiswa Muhammadiyah, mudah-mudahan dapat menumbuhkan nilai-nilai kemuhammadiyahan, ya, nilai Islam ya, ketika di sana selalu membaca doa ketika memulai pembelajaran, jadi memasukkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan mereka menerapkan hal tersebut. Nah, jadi menutup dengan doa gitu ya setiap pembelajaran. Gitu. Iya. Berarti pengalamannya luar biasa yang didapatkan nih ya, apalagi gak didapatkan sama mahasiswa yang belum mengikuti program MBKM ini ya. Nah, mungkin kalau ke Oktia sendiri merasa apa sih hal positif yang Oktia dapatkan ketika mengikuti program ini? Banyak sekali Bang, salah satunya kita lebih banyak bersabar sih Bang. Banyak sabar. Iya, banyak sabar karena kan menghadapi anak-anak SD itu kan ya ampun Bang, apalagi di sekolah yang Oktia tempati ini emang nilai agamanya kurang sekali Bang. Bahkan pelajaran agama itu nggak ada gitu. Jadi iya kebetulan salah satu rekan Oktia ada dari program pendidikan FAI, agama Islam. Jadi di sana abang itu mengajarkan nilai-nilai keagamaan lah Bang, seperti yang diajarkan di UMSU seperti itu. Nah jadi mungkin untuk teman-teman kaum muda nih, kiranya bisa lah dari sekarang belajar supaya nantinya bisa tergabung menjadi mahasiswa kampus mengajar, agar nantinya bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada adik-adik kita. Ibaratnya harus membuka mata lah seperti itu Bang, karena sedih melihat pendidikan yang ada di Indonesia saat ini seperti itu. Oke deh. Wah, luar biasa teman anak muda, ternyata ketika mengikuti kampus mengajar bukan sekolah yang sudah bagus yang didatangi, tapi sekolah-sekolah yang masih minim ya terkait dengan pendidikannya. Bahkan kelas 6 SD masih ada yang belum bisa membaca. Wah, disinilah peran mahasiswa mengambil andil di dalamnya. Wow, keren banget ya MBKM ini. Apalagi untuk UMSU sendiri teman anak muda, itu udah ada sebanyak 4.653 mahasiswa yang mengikuti program ini. Wah, kita break dulu ya Oktia dan juga Mem Dewi, biar lebih santai lagi di siang hari ini. Buat teman anak muda juga, pantengin terus di program MBKM ini sampai ke jam 12 siang nanti. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan meraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Kampus UMSU sudah go internasional. Wah, harus cepat-cepat daftar nih, takutnya kehabisan kuota. Nah, kalau mendaftar sebelum tanggal 29 Juli 2022, masuknya bebas tes bro. Dan kalau daftarnya sebelum tanggal 27 Juli 2022, kamu dapat diskon DPP 50%. Ketentuan ini nggak berlaku ya untuk fakultas kedokteran. Kalau daftarnya di bulan Agustus 2022, gimana? Kalau itu mah harus ikut tes online dan tidak dapat diskon DPP 50% bro. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. UMSU is a 4 stars in India.
Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMS FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hey kamu yang muda, ngetrend dan gaul. Tungguin terus 91,6 UMS FM. Masih di MBKM on the radio, Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang terselenggara atas kerjasama UMS FM dengan MBKM UMSU dan didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat siang aja buat para mahasiswa-mahasiswi UMSU. Wah, yang baru selesai masuk ya, ada mata kuliah. Sambil ya dengerin kita di sini karena untuk tema kita pada kali ini adalah pengenalan kampus mengajar, masih dengan Mem Dewi dan juga Oktia. Mungkin Bes mau bertanya dengan Oktia dulu ya. Selama program kampus mengajar ini berlangsung, yang paling berkesan dari Oktia itu apa sih, yang itu memotivasi teman-teman juga, itu seperti apa sih? Boleh cerita sedikit? Pengalaman yang paling Oktia ingat dan yang paling berkesan itu semangat dari adik-adik itu sih Bang. Semangat mereka belajar, berkeluh kesah mereka dengan kita itu membuat sedih sekali seperti itu. Mereka sering bahkan hampir setiap hari cerita bahwasanya mereka ingin mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu. Ya. Itu juga yang menjadi alasan Oktia kenapa terus kembali ke sekolah tersebut untuk memberikan pengajaran kepada adik-adik kita. Rasanya sedih sekali kan Bang, kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti ini tapi kita tidak bisa menularkan kepada adik-adik kita yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi adik-adik di sana kadang sering cerita juga ke Oktia ya? Sampai nangis bahkan Bang. Iya, sedih. Padahal kok ibaratnya Oktia ngajar di kota Medan ya? Iya benar Bang. Bahkan mereka sering cerita bahwasanya mereka ingin sekolah tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Karena posisinya sedang COVID juga kemarin kan Bang. Jadi orang tuanya takut anaknya ini kena COVID. Padahal anaknya pengen sekali sekolah. Kadang ngechat minta belajar gitu, belajar pribadi. Sementara pihak sekolah mungkin nggak daring gitu ya? Iya benar Bang. Gitu ya. Itu yang paling berkesan buat Oktia ya? Paling berkesan. Baik. Nah mungkin ke Mem Dewi nih, kalau bentuk apresiasi yang diberikan oleh UMSU bagi mahasiswa yang mengikuti dan berhasil mengikuti program kampus mengajar ini seperti apa Mem? Iya, teman anak muda, jadi UMSU itu sangat mensupport kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dari program MBKM yang diberikan oleh pemerintah ini kan sifatnya fleksib. Jadi itu adalah bersifat terbuka. Jadi mahasiswa itu bisa mendaftar secara mandiri, diberikan kemerdekaan untuk memilih kegiatan dari 8 MBKM yang ditawarkan oleh pemerintah. Nah, dari UMSU sendiri memberikan penawaran kepada mahasiswa itu karena dia ada 3 semester itu kan Mas, jadi ada boleh 2 kali mengikuti program MBKM. Iya 2 kali karena ini fleksib. Jadi ini semua mereka yang mengikuti dari pemerintah itu kan pasti ada tes. Nah, seleksi, tapi seleksinya seleksi administratif. Ya, selain tadi transkrip nilainya, CV-nya, surat rekomendasi, dan tadi yang paling penting adalah punya pengalaman berorganisasi. Jadi bukan semua yang daftar itu lolos. Jadi pasti banyak yang tidak lolos. Nah, kayak kampus mengajar itu yang mendaftar hampir 4.000, tapi yang diterima 200. Nah, begitu dia. Jadi banyak yang mungkin dari peserta administratif yang kurang memenuhi tersebut. Nah, kemudian dari program tersebut itu pemerintah memberikan konversi kegiatan
MBKM sebesar 20 SKS. Nah, UMSU sangat mensupport itu. Benar. Ya, karena ya mungkin di beberapa tempat juga tidak melakukan hal yang sama. Nah, jadi masih ada pro kontra juga sih sebenarnya di lapangan. Tidak semua universitas memberikan bentuk konversi yang sama sebesar 20 SKS. Namun UMSU memberikan hal tersebut. Jadi implementasi selama 6 bulan di lapangan. Nah, itu mahasiswa tidak lagi mengikuti perkuliahan. Nah, jadi kegiatan tersebut itu bisa dikonversi ya ke dalam 20 SKS pada mata kuliah di semester berjalan. Nah, kemudian UMSU juga menunjuk, menunjuk satu orang koordinator PIC untuk di masing-masing program MBKM. Nah, kebetulan saya di kampus mengajar. Nanti kalau untuk yang MSIB ada Bapak Lufriansa, untuk yang di pertukaran ada Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, dan kemudian juga UMSU membentuk satu unit yang mengurusi tentang MBKM yang dilaksanakan pemerintah secara fleksib tersebut. Jadi mereka lah yang mengurusnya. Jadi UMSU ini sangat support sekali karena ini juga menunjang salah satu dalam indikator kinerja universitas IKU yang ada dirancang oleh pemerintah. Karena dari program MBKM ini pemerintah juga memberikan hibah implementasi program MBKM. Nah, jadi universitas yang sudah memasukkan IKU-nya, nah itu bisa mendapatkan hibah. Nah, karena kita UMSU mengimplementasikan hampir semua program itu diminati oleh mahasiswa. Nah, kemarin itu kita sempat dapat hibah implementasi MBKM sebesar 1,3 miliar rupiah. Nah, itu sehingga apa yang sudah kita buat tentu menghasilkan. Jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam mensupport program dari pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Benar. Apalagi kalau menurut pandangan BIS ya, kalau Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu ibaratnya sangat teliti, baik dari hal kecil, hal yang besar itu ibaratnya kayak MBKM langsung dibentuk unitnya, ya kan, dibentuk PIC-nya, sehingga mahasiswa-mahasiswi ini pun langsung terkoordinasi lah semuanya ya Bu. Iya, jadi meskipun dia bersifat terbuka dan bersifat mandiri, nah itu yang memang agak kesulitan bagi universitas karena kita tidak tahu mahasiswa itu kan daftar sendiri, karena programnya ditawarkan juga secara terbuka. Nah itu gunanya unit MBKM yang bisa mengidentifikasi melalui fakultas-fakultas program studinya mahasiswanya ya siapa yang mengikuti ini agar nanti bisa diarahkan. Agar nanti ujungnya kan untuk bentuk konversi yang akan dilakukan oleh di fakultasnya masing-masing. Nah ini makanya penting untuk ada unit MBKM sendiri, meskipun nanti mahasiswanya juga memperoleh banyak insentif ya, Oktia. Jadi tidak hanya 20 SKS, namun mereka berada di sana itu mendapatkan uang saku ya, per bulannya itu sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, Oktia ini kebetulan dapatnya di Medan. Berarti kan bisa saving tuh 1,2-nya kali 6 bulan dapat bisa beli apa itu kan? Alhamdulillah. Kemudian dapat juga lagi UKT ya. UKT untuk pembayaran SPP sebesar 2.400.000 rupiah. Nah itu langsung kita diberikan dari kementerian ke universitas, jadi langsung dipotong kepada pembayaran SPP mahasiswa. Jadi banyak sekali manfaatnya selain tadi ya soft skill tadi yang diterima, pengalaman di luar kampus, belajar bersosialisasi, belajar bekerja di dalam tim, belajar melihat karakter siswa, belajar mengatasi masalah, problem solving bagi mereka. Nah jadi ada insentif juga yang diberikan pemerintah kepada mereka, sehingga minatnya kampus mengajar ini sangat luar biasa. Mulai dari KM ya, kampus mengajar perintis dulu pertama, kemudian KM1, KM2 dan sekarang ini adalah KM3. Wow. Apalagi ketika minggu lalu ya habis berbincang dengan Pak Radiman itu, ketika dana pemerintah untuk para mahasiswa ini, UMSU tidak ada pemotongan sama sekali, langsung diberikan kepada mahasiswanya. Benar, tidak ada mengambil apapun. Tidak ada mengambil apapun. Kalau ada lapor katanya. Benar sekali. Baik, mungkin ke Oktia lagi ya, terkait dengan mungkin pengalamannya selama kurang
lebih 6 bulan ya di sana, terus mendapatkan uang saku juga, selain pengalaman, itu hal yang luar biasa nih. Nah, bagaimana pandangan dari orang tua nih, ya kan? Apalagi kan ibaratnya orang tua tahu Oktia itu kuliahnya di Fakultas Hukum, ya kan? Kok bisa ngajar? Nah, gimana Oktia itu menjelaskan ke orang tua mungkin, atau gimana nih tanggapannya? Oke, jadi dari Oktia semester 1 Bang, Oktia itu sebenarnya udah aktif sekali dalam berorganisasi dan lain semacamnya seperti itu. Ketika lulus kampus mengajar, Oktia sampaikan ke Mama, Mama senang gitu, apalagi dengar kalau dapat insentif Bang. Jadi setiap bulannya harus ada nih kita kasih ke Mama seperti itu. Jadi emang setiap bulan Oktia kasih sedikit dari yang Oktia dapatkan seperti itu Bang, agar berkah juga yang dijalankan ini kan Bang. Jadi kalau dari Mama sih nggak jadi masalah, yang penting hal positif yang dikerjakan. Nah, mungkin ke Oktia ini apa sih yang bisa tips-tips lah yang bisa diberikan Oktia kepada teman-teman lainnya supaya bisa lulus mengikuti program kampus mengajar batch berikutnya nih? Nah, kalau dari Oktia untuk teman-teman anak muda nih, nah kalau bisa dari sekarang banyak belajar. Kemudian yang belum tergabung dalam organisasi, boleh nih dari sekarang difikirkan mau masuk organisasi mana, dan organisasi yang emang baiklah untuk mereka seperti itu. Karena supaya terjalankan ataupun terimplementasi dengan baik Bang Tridharma perguruan tinggi tersebut, salah satunya adalah pengabdian masyarakat seperti itu. Jadi dari sekarang udah bisa dilengkapi CV-nya, baru masuk organisasi yang diinginkan, terus IPK-nya dinaikin, dan semoga itu bisa menjadi penunjang mereka untuk lulus kampus mengajar seperti itu Bang. Oke, nah kalau mungkin kita flashback lagi, pas Oktia mau mendaftar di kampus mengajar ini, apa saja yang Oktia lakukan? Yang persiapkan misalnya. Jadi yang Oktia persiapkan persyaratan dari pemerintahnya mungkin Bang. Jadi kalau kita mau daftar kampus mengajar ini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Salah satunya CV, baru kemudian transkrip nilai, sertifikat organisasi seperti itu. Jadi 3 itu sih yang menjadi penunjang kita layak atau tidak bergabung di kampus mengajar ini seperti itu. Sempat ada pemikiran mengikuti program MBKM ini bukan yang mengajarnya atau yang lain? Sempat nggak ada pemikiran? Enggak ada ya. Memang pengen aja dari pengen awal. Aja. Dari awal memang dari temen gitu ya sharingnya ya. Waduh. Nah, tapi mungkin sedikit nih terkait dengan kegiatan-kegiatan seorang Oktia, ya kan? Hobinya itu menulis, ya kan? Olahraga, traveling, bahkan prestasinya ini menjadi Duta Pendidikan Hukum dan HAM 2021. Mungkin boleh sharing-sharing gimana nih prestasi-prestasi yang diraih oleh Oktia sendiri nih? Oke, jadi mungkin sharing sedikit ya Bang. Jadi dari semester 1 Oktia tergabung di komunitas debat hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan dari semester 1 Oktia sudah mulai mengikuti lomba menulis dan alhamdulillah lulus di Pekanbaru. Jadi dari semester 1 Oktia terbang ke Pekanbaru untuk mempresentasikan tulisan yang Oktia kerjakan seperti itu. Baru setelah itu Oktia nggak menang tuh Bang, ya kan? Tapi kan kita nggak boleh mundur, kita harus terus berjuang semangat seperti itu. Nah, karena Oktia merasa Oktia harus bisa, maka dari itu setelah itu Oktia terus ikut lomba, dan alhamdulillah di event terakhir Oktia ikut pemilihan Duta Pendidikan Sumatera Utara tahun 2021 dan Oktia menjadi juara 3 alhamdulillah Bang. Dan dapat predikat Duta Pendidikan Hukum dan HAM juga. Jadi itu merupakan suatu hal yang sangat membanggakan sih Bang. Maksudnya kita kuliah jangan mau kuliah pulang aja. Kita harus berani explore diri kita, kemampuan kita sejauh mana kita bisa seperti itu. Jangan jadi kupu-kupu. Iya benar. Oke. Nah, Oktia kan memilih ibaratnya fakultas hukum ini. Nah, gimana sih mulanya itu, kenapa Oktia memilih fakultas hukum itu sendiri? Oke, jadi awalnya Oktia nggak mau di fakultas hukum Bang. Awalnya Oktia pengennya di fakultas kedokteran. Nah kebetulan di Oktia kelas 3 SMA ayah Oktia pergi meninggalkan kami semua. Oktia putus asa Bang. Awalnya Oktia nggak mau kuliah seperti itu. Tapi kan nggak mungkin mau jadi apa seperti itu. Jadi
sharing-sharing ke keluarga, cerita ke teman, bagusnya ambil fakultas apa. Terus orang tua mama menyarankan untuk ambil fakultas hukum aja, karena emang Oktia punya niat dan tekad untuk melindungi keluarga, Bang. Luar biasa. Wah, mantap ya. Oke, mungkin ke Mem Dewi nih, mungkin boleh memberikan motivasi kepada mahasiswa yang sedang dan akan mengikuti program kampus mengajar selanjutnya nih, Mem. Ya, jadi teman anak muda nih ya. Nah, jadi sebenarnya mau ikut apa aja itu diberikan kemerdekaan sebebas-bebasnya mereka. Nah, jadi kalau dari Oktia tadi sih sebenarnya dari pengalaman temennya kan gitu dia berdasarkan pengalaman temennya. Jadi sebenarnya kebanyakan minat mahasiswa ikut suatu program itu adalah dari pengalaman temennya. Pasti dilihat seperti itu, ditinjau dari sulitnya atau tidaknya atau mungkin insentifnya. Nah, itu hal yang lumrah dan wajar saja kalau memang itu menjadi indikator mereka untuk mengikuti suatu program tersebut. Nah, namun yang harus dilakukan juga yang dipersiapkan adalah tentu IPK tadi. Ya, itu kan pasti juga salah satu penilaian dari pihak kementerian untuk meluluskan atau tidaknya suatu peserta mahasiswa mengikuti suatu program. Kemudian tadi juga seperti kata Oktia, yang paling penting itu juga kalau dilihat dari kita mewawancarai mahasiswa-mahasiswa itu, kebanyakan yang lolos itu mereka sudah punya pengalaman. Memang diutamakan yang punya pengalaman mengajar, namun bagi yang tidak pasti pengalaman berorganisasi. Nah, itu sih yang paling penting persiapan. Dan kemudian yang kedua, persiapan itu kalau sudah mengikuti suatu program, nah itu harus mempersiapkan mental. Apapun program tersebut harus mempersiapkan mental. Karena kan program ini tidak dilaksanakan di kampusnya, tidak dilaksanakan di daerahnya. Karena ini kan programnya adalah program flagship. Jadi di sana baca dulu panduan. Paling penting itu baca dulu panduannya. Jangan hanya dari pengalaman temannya, oh enak nih enak, ya ujung-ujung ikut. Nah, tiba-tiba nggak tahu sebenarnya di sana tuh mau ngapain. Nah, jadi yang paling penting adalah baca dulu dong panduannya. Itu ada di semua disiapkan. Tinggal klik aja websitenya Kementerian untuk program MBKM. Mau yang 8 itu baca dulu panduannya. Nah, karena harus mempersiapkan diri dan mental, apalagi kalau tadi kampus ngajar, itu kan diberikan kepada sekolah-sekolah yang sasarannya daerah 3T. Nah, mending ini Oktia, rezeki Oktia dapat di Medan, tapi ada juga teman yang dapat di Lombok, ada teman yang dapat di Gorontalo, ada teman yang dapat di daerah Madinah, ada yang dapat di daerah Nias. Nah, itu yang terpelosok. Nah, itu harus siap mental. Karena sebenarnya sewaktu persyaratan pendaftaran itu mereka ada mengunggah surat pernyataan bersedia ditempatkan dimanapun oleh mahasiswa dan disetujui oleh orang tua. Nah, terkadang ini yang luput. Karena yang teringatnya hanya insentif dan enaknya di sana, tiba-tiba ditempatkan daerah yang terpelosok, akhirnya banyak yang mundur. Nah, itu harus dipersiapkan mentalnya. Itu yang paling penting. Jangan nanti ini sudah banyak orang yang ikut mendaftar, tapi tiba-tiba kan nggak semua yang lolos. Anda yang sudah terpilih, tiba-tiba terpilih Anda mengundurkan diri, berarti kan Anda membuang kesempatan yang sebenarnya bisa didapat oleh peserta yang lainnya. Jadi itu tadi, baca panduan, kemudian benar-benar berkomitmen, bersedia ditempatkan dimanapun. Jadi nggak mungkin suatu program itu dijadikan suatu program yang pasti sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ini yang mengadakan program kementerian. Mereka yang mengatur itu semua, bukan pihak universitas. Kita universitas memfasilitasi. Nah, itu dia. Itu yang paling penting, mental ya Mas ya. Mental. Ada sekolah kemarin. Nah, kita UMSU juga selama mahasiswa melaksanakan program MBKM itu di pertengahan itu kita menyapa mereka. Halo MBKM, kita tanya itu apa yang dilakukan di sana, apa kendalanya dan bagaimana solusi yang diberikan. Nah, itu kita lakukan. Jadi bersama dengan pimpinan universitas, dengan Bapak Wakil Rektor 3, bersama PIC, bersama unit MBKM. Nah, itu kita menyapa mereka yang ada di sana. Nah, jadi dari pengalaman yang sekolahnya banjir, yang kemudian dia ditempatkan di sekolah non muslim, bagaimana menghadapi di sana, ternyata mereka
mereka punya kiat-kiat dan tetap semangat itu tadi ya, tidak pantang menyerah. Mentang-mentang sekolah ya banjir, aduh ya gitu ya. Jadi bukan menjadikan kita di sana, malah kita pula yang punya problem di sana. Seharusnya kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di sana, solving problem tadi. Jadi bukan menjadi mahasiswa yang cengeng, memang harus berjiwa mental. Nah itulah dia. Kalau mahasiswa itu berorganisasi, udah biasa dia yang kayak gitu itu kan. Nah, sudah kuat dia mentalnya, nggak cengeng di sana. Itu dia. Berarti pihak universitas sangat perhatian kepada mahasiswa yang mengikuti program MBKM ini. Iya, bahkan sempat kemarin ada program pertukaran mahasiswa. Nah itu berada di daerah Jawa Barat. Nah kemudian mahasiswa tersebut sakit. Nah ini juga dijemput langsung dijemput oleh PIC-nya dan prodi kebetulan dari prodi PGSD. Jadi ketua prodi bersama dari PIC itu menjemput mahasiswa tersebut. Dan yang kedua itu tadi memastikan selain baca panduan, berjiwa mental, make sure that you are healthy. Anda tuh sehat. Ya, jangan ada penyakit dan kemudian dipaksakan ikut program. Nah, nanti di sana apalagi kalau yang pertukaran mahasiswa itu bertempat pindah di sana, ya ngekos tuh selama 6 bulan berada di sana. Nah, itu harus jaga kesehatan. Kalaupun ada suatu penyakit ya dilengkapi obatnya. Nah, itu kalau memang kondisinya secara kesehatan itu kurang mumpuni, pilih program yang tidak akan memunculkan penyakit Anda di sana gitu. Tidak menjadi kesulitan lah nanti Andanya di sana. Karena kan jauh dari orang tua pastinya. Nanti pulang sakit-sakit. Iya. Oke, mungkin ke Oktia nih satu lagi mungkin motivasi ataupun pesan-pesan kepada teman-teman yang mungkin akan mengikuti program dari MBKM ini. Ya, jadi mungkin motivasi dari Oktia untuk teman-teman anak muda yang saat ini sedang berjuang seperti itu. Tetap semangat, karena tidak ada yang tidak mungkin. Tapi semuanya tidak lepas dari yang namanya doa, Bang. Ya kan? Karena kalau kita usaha tidak dibarengi dengan doa itu sama aja nihil, tidak ada hasilnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mencoba gagal, cobalah lagi, gagal lagi, coba lagi sampai emang bisa benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Dan kemudian harapannya ketika teman-teman sudah terpilih ataupun tergabung di dalam program kampus mengajar, harus bisa lebih bertanggung jawab lah, Bang, seperti itu. Karena ketika kita sudah berani memulai, kita harus berani juga untuk menyelesaikan seperti itu. Jadi harapannya untuk teman-teman sekalian tetap semangat dan jangan pernah putus asa dan jangan mudah menyerah. Oke. Wah, luar biasa teman anak muda, motivasi ataupun cerita-cerita yang udah disampaikan oleh Oktia dan juga Mem Dewi pada hari ini. Wah, sepertinya kita harus berakhir ya untuk program MBKM ini. Nah, luar biasa ya teman anak muda pengalaman yang dialamin ataupun yang dirasakan oleh Oktia Elfriza Batubara, yang dimana beliau adalah alumni kampus mengajar batch kedua. Wow, experience luar biasa. Dan apalagi buat para mahasiswa-mahasiswi UMSU yang akan mengikuti program MBKM itu harus benar-benar serius untuk mengikutinya ya. Oke, terima kasih buat Mem Dewi yang udah hadir di UMSU FM. Ya, sama-sama, sangat senang menyapa teman sahabat kita semua di sini ya. Semoga Mem Dewi sehat sukses terus untuk program kerjanya ya, Mem. Iya, amin ya robbal alamin. Nah, buat Oktia juga terima kasih Oktia. Mudah-mudahan udah semester 8 ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa wisuda ya. Amin ya Allah. Apalagi insya Allah ini hari Senin ini ya. Hari Senin magang bersertifikat. Iya, BUMN, Bang. BUMN. Ya. Nah, ini jadi UMSU memberikan 2 kali kesempatan bagi mahasiswa mengikuti program dari kementerian. Oktia lulus lagi nih. Iya, tapi bukan dari kementerian, Mem. Oh, dari BUMN. Dari BUMN. Ini magang bersertifikat. Nah, oke, luar biasa. Ini contoh nih ya. Contoh mahasiswa yang memang tidak hanya datang, duduk, diam dan diam-diam pulang. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman anak muda, itu dia perbincangan kita bersama Mem Dewi, yaitu Ibu Dr. Dewi Kusuma Nasution,
Selaku Wakil Dekan 1 ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan juga PIC ataupun penanggung jawab untuk kampus mengajar dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan kita sudah berbincang juga dengan Oktia Elfriza Batubara, yaitu alumni kampus mengajar batch kedua dan mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Tata Negara, udah semester 8 tapi mengikuti kampus mengajar. Luar biasa sekali. Dan minggu depan ada tema lainnya. Pastikan kamu tetap tongkrongin terus MBKM on the radio setiap Sabtu di jam 11 sampai jam 12 siang. Kini saatnya Base Nugra pamit. Satu single terakhir walau habis terang. Bye-bye.